Bab 406. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Scale Armor. Seperti namanya, itu adalah armor yang mirip dengan sisik ikan. Beberapa lempengan besi kecil diletakkan di atas tali kulit, dan kemudian disatukan dengan kain tebal atau kulit. Rentang aktivitasnya tinggi, karena memungkinkan gerakan bebas tubuh. Selain itu, dia pandai membelokkan pedang dan senjata tajam lainnya. Itu memiliki resistensi untuk menusuk dan memotong sebagai opsi. Tapi, kekuatan defense dasar lebih rendah jika dibandingkan dengan armor berat lainnya. Secara khusus, sulit untuk menghindari cedera fatal, jika sendi tempat plat besi disatukan. Pada akhirnya, kesenjangan antara lempengan besi adalah masalah terbesar. Itulah sebabnya tanker tidak mengenakan armor sisik, meskipun itu diklasifikasikan sebagai armor berat. Armor sisik memiliki keuntungan yang jelas, tapi ada juga batasan yang jelas. Namun, Grid memikirkan cara untuk mengatasi keterbatasan armor sisik. Itu berkat petunjuk dari pelindung dada sang troll. Jika aku membuat beberapa lapis pelat besi, aku dapat mempertahankan keunggulan armor sisik, sambil menutupi defense yang kurang. Armor sisik khas adalah satu lapisan pelat besi bergabung. Saat senjata menabrak pelat, pertahanan terpaksa gagal. Pelindung dada troll meminimalkan kelemahan ini dengan lapisan ganda dari lempengan besi. Mungkinkah Blacksmith tidak pernah memikirkan ide ini? Tidak, Blacksmith yang ada juga tahu jika berlapis-lapis pelat besi akan meningkatkan pertahanan. Alasan mengapa mereka tidak berhasil. Semakin tinggi jumlah pelat besi, semakin tinggi berat dan semakin terbatas gerakannya. Dengan kata lain, itu kehilangan keuntungan yang melekat pada armor sisik. Armor sisik berat dan membatasi gerakan. Siapa yang mau menggunakannya? Jika itu akan merepotkan, mereka mungkin juga mengenakan armor berat, dengan pertahanan yang jauh lebih tinggi. Tapi, barang yang aku buat berbeda. Besi hitam 2 kali lebih keras dan 3 kali lebih ringan dari besi. Aku bisa menggunakan ini untuk membuat pelat setipis mungkin. Dia akan membuat armor sisik yang ringan dan mudah untuk dipindahkan, bahkan jika pelat besi berlipat 2 atau 3 kali lipat. Ini bukan tugas yang mudah. Peleburan besi hitam 7 kali lebih sulit daripada peleburan besi. Bahkan Han yang keterampilan blacksmith-nya naik ke level 8, tidak akan bisa melebur besi hitam begitu tipis, dan membentuk ratusan sisik. Namun, Grid berbeda. Keahlian Blacksmith Grid adalah legendaris level 7 dan fleksibilitinya mendekati 3000. Baginya, peleburan besi hitam sama kerasnya dengan peleburan besi Blacksmith biasa. Aku akan membuktikan, mengapa aku legenda. Dibandingkan dengan legenda lain, memang benar, jika dia kekurangan banyak hal, ketika datang untuk bertarung. Namun, sebagai Blacksmith, dia dengan bangga bisa mengatakan, jika dia adalah yang terbaik. Tang, tang. Rasa memegang mineral di tangannya adalah yang terbaik. Kesenangannya lebih besar dibandingkan saat membunuh monster. Konsentrasi Grid meningkat dengan cepat ketika ia mulai mengenai besi hitam di landasan. Lebar pelat besi tidak boleh terlalu lebar. Sambungan antara pelat besi meningkatkan fleksibilitas armor sisik. Grid ingin pelat besi memiliki lebar yang sempit, untuk memaksimalkan karakteristik. Namun, semakin kecil pelatnya, semakin lama waktu kerjanya. Secara khusus, jumlah pelat besi meningkat, karena dia perlu membuat 3 lapisan. Mustahil untuk membuat ratusan lempengan besi kecil dan bergabung bersama. Bahkan, jika itu memakan waktu 2 hari penuh. Tapi, Grid adalah pengrajin. Meningkatnya beban kerja. Itu tidak masalah. Itu perlu, jika dia ingin membuat barang yang lebih baik. Tang, tang. Potongan-potongan besi hitam kecil dan tipis disempurnakan di tangan Grid. Penampilan, ukuran, dan kilau mengingatkannya pada sisik naga hitam. Sisik yang indah. Sisik setidaknya 3 kali lebih kecil dari armor sisik normal, tapi detailnya jauh lebih baik. Teknik duke itu sangat halus. Wow, sepertinya, dia sudah menghasilkan lebih dari 100. Berapa banyak yang direncanakan untuk dibuat oleh Adipati? Ini akan menjadi pekerjaan yang sangat membosankan dan sulit bagiku. Han dan para blacksmith muda kagum pada pengerjaan dan perawatan Grid. Blacksmith's Legendary Endurance telah diaktifkan. Konsentrasi, stamina, dan pertahanan akan meningkat hingga ekstrim selama 1 jam. Blacksmith's Legendary Breath telah diaktifkan. Blacksmith's Legendary Breath telah meningkatkan efektivitas item produksimu. Ayam jago berteriak, saat fajar. Di luar jendela blacksmith, puncak menara naik di kejauhan. Namun, Grid tidak istirahat. Tang, tang. Grid mengandalkan stamina tinggi untuk terus membuat lempengan besi. Dia mengabdikan dirinya untuk bekerja, terlepas dari hari yang berlalu dan itu menjadi malam lagi. Tidak termasuk waktu makan dan waktu tidur, dia tidak pernah melepaskan palu. Kemudian, 2 hari kemudian, Anda telah berhasil membuat Scale Armor. Strukturnya berbeda dari armor sisik pada daftar produksimu. Menganalisis armor sisik. Fungsi armor sisikmu sangat fenomenal. Scale Armor Enhanced. Armor sisik yang dimodifikasi oleh Grid Blacksmith Legendaris. Tidak seperti armor sisik konvensional, dia memiliki 3 lapis pelat besi. Besi hitam digunakan untuk meminimalkan berat, dan 621 pelat besi dibuat sekecil mungkin, untuk meningkatkan jangkauan gerakan.
Petik 2 tanda tanya petik 2. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Scale Armor, Enhanced. Armor sisik dimodifikasi oleh Grid Blacksmith Legendaris. Grid merasakan deja vu dari kata-kata ini. Awalnya, dia tidak bisa memikirkan apapun, tapi kemudian dia ingat. Magic Missile, Enhanced. Sebuah rudal magis yang dikembangkan oleh Grid Mage Legendaris yang telah sepenuhnya membalikkan formula aktivasi. Ya, itu adalah keajaiban Braham. Sama seperti Braham memperkuat sihir yang ada, Grid mampu memperkuat item yang ada. Pada saat ini, Grid bisa benar-benar mengerti, mengapa dia adalah Blacksmith Legendaris. Silakan tentukan nama item yang telah Anda buat. Sistem bertanya, sebelum memberi peringkat dan opsi item. Grid berpikir dengan hati-hati, dan sampai pada suatu kesimpulan. Aku membuat 3 lapis lempengan besi. Itu cocok dengan daging 3 lapis yang orang Korea kenal. Sebut saja Trilayer. Itu yang terburuk. Lowell akan mencoba apapun untuk menghentikan Grid, jika dia ada. Sayangnya, Lowell tidak ada di sini. Demi masa depan Raiden, Lowell sibuk berinteraksi dengan NPC perempuan dan tidak peduli dengan Grid. Sayang sekali. Sudahkah Anda memutuskan, Trilayer? Ya. Trilayer, telah ditambahkan ke daftar metode produksi item. Trilayer telah selesai. Trilayer. Rating, Legendary. Daya tahan, 721/721. Defense, 1115. Asterisk 30% pengurangan kerusakan dari serangan fisik. Asterisk pengurangan 50% kerusakan dari serangan penikaman. Asterisk skill pasif, pemecah pedang, akan dihasilkan. Asterisk strength plus 50. Armor sisik dimodifikasi oleh Grid Blacksmith Legendaris. 621 pelat besi kecil yang dibuat dengan tangan dan disatukan menjadi 3 lapisan, telah memastikan pertahanan dan rentang pergerakan yang tinggi. Selain itu, setiap plat besi memiliki alur kecil. Jika senjata musuh menyerang, ada kemungkinan senjata tersebut rusak. Seperti sisik naga hitam, 621 lempeng besi ini akan bersinar, setiap kali pemakainya bergerak. Darah ogre digunakan untuk meningkatkan daya tahan tali kulit, sedikit meningkatkan kekuatan pemakainya. Pembatasan pengguna. Level 320 atau lebih tinggi. 1500 strength. 1830 stamina. Advance Heavy Armor Mastery level 5 atau lebih tinggi. Berat, 2501. Item yang diberi peringkat legendari diproduksi, sehingga semua statistik naik secara permanen sebesar plus 10 dan reputasi di seluruh benua meningkat sebesar plus 500. Wow! Sudah 2,5 tahun, sejak dia menjadi Pakmas Descendants. Tidak dalam waktu game, tapi dalam waktu nyata. Grid telah membuat sejumlah besar item sementara itu. Tapi sejauh ini, dia hanya membuat 12 item legendari. Dia tidak beruntung, meskipun menjadi Blacksmith Legendaris. Dengan demikian, Grid menjernihkan pikirannya. Dalam proses pembuatan barang, Grid tidak berani berpikir tentang membuat barang legendari. Tapi hari ini, dia mengalami kesulitan selama beberapa bulan terakhir karena Kepulauan Behen. Dan sekarang, dia membuat item legendari, setelah waktu yang lama. Grid dipenuhi dengan antisipasi. Akhirnya, langit tahu keterampilan dan hatiku. Dihadiahi atas upaya mereka, itu mungkin wajar bagi para jenius, tapi bukan orang biasa. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka sering tidak mendapatkan imbalan yang masuk akal. Itu sangat buruk bagi Grid. Tapi sekarang, upaya Grid melihat hasil. Itu adalah hasil yang dicapai melalui pertumbuhan Grid. Oke, lanjutkan momentum ini. Grid sangat senang dengan hasilnya. Bahan yang digunakan untuk set Holy Light adalah adamantium. Jadi, opsi dan daya tahannya jauh lebih baik. Namun, defense 3 layers lebih unggul. Berikutnya adalah helm dan legging. Keseimbangan patch untuk kompetisi nasional yang membuatnya kesal. Kekuatan serangan Grid, yang merupakan senjata terbesarnya, ditekan. Grid tersenyum ketika dia mengingat judul itu. Aku bukan damage dealer. Barang-barang itu fleksibel. Anggota Overgear yang bisa menjadi damage dealer atau tanker. Dalam kompetisi nasional ini, Grid berencana untuk memamerkan kekuatan serangan yang tidak terbendung oleh patch, serta pertahanannya. Dengan kata lain, dia akan menjadi tank dan damage dealer sempurna yang akan membalikkan dunia. Tang. Helm, legging, dan glove secara bertahap selesai, sementara jubah lantier direproduksi melalui item creation. Itu tidak lama sebelum dia menjadi orang yang tak tertandingi.